PT Hanjaya Mandala Sampurna atau HM Sampurna adalah perusahaan industri rokok tembakau terbesar di Indonesia. HM Sampurna memiliki visi menjadi perusahaan yang paling terkemuka di Indonesia dengan misi falsafah 3 tangan. Tangan-tangan yang mewakili stakeholders yang dirangkul perusahaan, yaitu perokok dewasa, karyawan dan mitra usaha, dan masyarakat luas. HM Sampurna didirikan pada tahun 1913 dengan nama NVBM, Handel Maskapai Sampurna. Lalu berganti nama menjadi PT Hanjaya Mandala Sampurna pada tahun 1990 dan melakukan initial public offering. PT HM Sampurna diakuisisi oleh Philip Morris International Incorporated dengan saham 98% pada tahun 2005. Namun, porsi Philip Morris berkurang menjadi 92,5% karena adanya aturan dari Bursa Efek Indonesia yang mengharuskan adanya kepemilikan publik paling tidak sebesar 7,5% pada tahun 2016. Saat ini, PT HM Sampurna memiliki 6 pabrik dan 7 kantor cabang zona distribusi dan penjualan yang mayoritas terpusat di Pulau Jawa, dengan 2 kantor cabang terletak di Sumatera dan 1 kantor cabang di Sulawesi. HM Sampurna memiliki pangsa pasar sebesar 32,5%, diikuti oleh gudang garam sebesar 27,5%, jarum sebesar 18,7%, dan sisanya perusahaan industri rokok lainnya 21,3%. PT HM Sampurna telah menduduki posisi market leader selama lebih dari 10 tahun hingga saat ini. Namun, terdapat tantangan yang dihadapi oleh HM Sampurna dalam mempertahankan posisinya sebagai market leader. Strategi apakah yang fit and proper untuk HM Sampurna dalam kondisi volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity? Mari kita lihat kondisi internal dan eksternal HM Sampurna secara umum menggunakan SWOT analysis. Sebagai market leader di industri rokok Indonesia, tentunya HM Sampurna memiliki strength yang mumpuni. HM Sampurna memiliki pendapatan yang meningkat dan didukung oleh corporate action yang bagus, seperti program SRC yang menjadi highlight aktivitas CSR perusahaan dan penerapan Good Agricultural Practice. Selain itu, HM Sampurna juga mengambil mayoritas market share pada kategori SKM. Namun, strength tersebut bukan berarti HM Sampurna tidak memiliki kelemahan. Dari sisi keuangan, HM Sampurna tidak menyisihkan retained earnings. Dari segi geografis, aset HM Sampurna terlalu tersentralisasi di Pulau Jawa. Dari segi produk, mungkin HM Sampurna memiliki keunggulan di market produk SKM, namun masih kalah di market produk SKT. HM Sampurna dapat melakukan ekspansi kantor cabang distribusi ke area berpotensial. Daerah-daerah yang belum dijangkau HM Sampurna menunjukkan bahwa HM Sampurna masih memiliki potensi untuk meningkatkan volume produksi dan penjualan. Perkembangan teknologi juga memberikan HM Sampurna ruang untuk memaksimalkan efektivitas dan efisiensi operasional. Sebagai perusahaan di industri rokok tembakau, tentunya HM Sampurna mendapat threat yang cukup menantang. Pertama, pajak cukai untuk produk rokok sangatlah tinggi dan akan terus meningkat dari waktu ke waktu. Kedua, produk rokok tembakau berdampak negatif pada kesehatan manusia. Alhasil ada persepsi kontra dari publik terhadap HM Sampurna, sehingga membatasi kesempatan HM Sampurna untuk beriklan. Lalu, di tengah perkembangan teknologi, hadirnya produk rokok elektrik juga berpotensi untuk mengancam pasar permintaan rokok tembakau. Untuk memahami bagaimana HM Sampurna sebagai market leader mempertahankan statusnya, kami menggunakan financial statements analysis untuk mengidentifikasi prospek dari HM Sampurna ke depan, yang terdiri dari income statements, balance sheet, dan beberapa rasio. Dari segi income statements, kita bisa mengamati bahwa HM Sampurna secara konsisten mampu mempertahankan tren kenaikan atau pertumbuhan penjualan maupun net income-nya. Dan revenue ini 70% disumbang oleh produk kategori SKM. Kemudian di posisi kedua ada produk SKT dan SPM. Namun kedua produk ini yaitu SKT dan SPM secara relatif mengalami stagnansi atau bahkan penurunan pada kontribusinya terhadap penjualan HM Sampurna. Pada balance sheet, HM Sampurna mengalami pertumbuhan aset. Akan tetapi, ternyata pertumbuhan aset tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan liabilitas alih-alih ekuitas. Dari debt to equity ratio atau DER, bisa kita amati bahwa pertumbuhan liabilitas dari HM Sampurna dari tahun 2015 sebesar 18,8% menjadi 42,6% pada tahun 2019. Pada kondisi VUCA, hal ini merupakan tidak sehat untuk sebuah perusahaan. Dalam analisis profitability ratio, HM Sampurna cenderung lebih unggul daripada industri dari sisi ROE, ROA, operating margin maupun profit margin. Kemudian, apabila kita melihat earning per share, dividend per share, maupun dividend payout ratio, kami meng-highlight tingginya dividend payout ratio yang diterapkan oleh HM Sampurna.
Pada tahun 2018 dan 2019 terlihat bahwa DPR dari HM Sampurna lebih dari 100%. Yang mana menurut Blumenthal pada tahun 2020, hal ini merupakan unsustainable practice karena HM Sampurna tidak memiliki retained earnings yang memadai, yang mana itu akan menyebabkan kurangnya alokasi untuk belanja modal bagi HM Sampurna, dan di saat yang sama HM Sampurna akan mengalami kekurangan modal untuk ekspansi pasar maupun inovasi dan pengembangan produk. Padahal Gudang Garam sebagai pesaing dari HM Sampurna tidak pernah menerapkan DPR di atas 70%. Hal ini apabila dilakukan secara terus-menerus, maka ada potensi bahwa HM Sampurna akan mengalami penurunan competitiveness secara relatif terhadap perusahaan-perusahaan pesaing. PT HM Sampurna memiliki 3 kategori produk, yaitu sigaret kretek mesin atau SKM, sigaret kretek tangan atau SKT, dan sigaret putih mesin atau SPM. Untuk mengetahui keunggulan suatu produk, kami menggunakan analisis BCG Matrix. Produk yang kami fokuskan adalah SKM dan SKT karena kedua produk tersebut merupakan produk yang paling diminati perokok dewasa di Indonesia. Pada BCG Matrix terdapat 4 kuadran, yaitu Stars, Cash Cows, Question Marks, dan Don'ts. Untuk mengisi BCG Matrix diperlukan beberapa data pendukung seperti market share perusahaan, market share pesaing, relative market share, market growth perusahaan, dan revenue perusahaan. Dari data yang kami dapatkan, terlihat bahwa sigaret kretek mesin atau SKM berada di kuadran question mark, yang artinya produk tersebut memiliki prospek perkembangan yang tinggi, namun market share-nya yang rendah. Sedangkan produk SKT berada pada kuadran cash cow. Hal ini menunjukkan bahwa produk tersebut merupakan pemimpin pasar dan menghasilkan pendapatan yang lebih banyak. Produk pada kuadran ini memiliki market share yang tinggi, namun pertumbuhan kedepannya sangat terbatas. Biasanya pendapatan dari produk pada kuadran cash cow digunakan sebagai pendanaan untuk penelitian dan pengembangan produk yang masih berada di kuadran question marks, atau membayar hutang perusahaan dan dividen kepada pemegang saham. Hal tersebut mengharuskan perusahaan untuk tetap berinvestasi pada produk ini. Terdapat beberapa rekomendasi solusi yang kelompok kami tawarkan. Yang pertama dari segi finance, yaitu mengevaluasi dividen policy dari HM Sampurna sehingga HM Sampurna mampu menyisihkan retained earnings untuk bisnis yang berkelanjutan dan penerapan good corporate governance. Kemudian yang kedua, mengendalikan pertumbuhan liabilities dan debt to equity ratio dengan cara mengendalikan current liabilities Sampurna yang saat ini sedang naik hampir 2 kali lipat. Dan yang kedua adalah meningkatkan equity perusahaan untuk mengimbangi pertumbuhan dari liabilitas perusahaan. Solusi ketiga, perusahaan perlu melakukan investasi lebih untuk produk SKM dan MKT, serta melakukan inovasi terus-menerus untuk mengembangkan produk tersebut. Solusi keempat, perusahaan perlu melakukan penetrasi pasar dengan membuka cabang kantor penjualan di daerah-daerah potensial seperti Kalimantan dan Papua. Solusi yang terakhir adalah mengembangkan program SRC. Sebagai corporate action, program SRC merupakan strategi yang masih fit and proper karena terbukti telah meningkatkan corporate share value dan nilai tambah bagi masyarakat luas. In summary, HM Sampurna merupakan market leader di industri rokok Indonesia yang ingin mempertahankan statusnya. Dengan menggunakan analisis SWOT, financial statements, dan BCG Matrix, terdapat beberapa masalah dan peluang. Kemudian dihasilkan rekomendasi tipe solusi. Yang pertama, peningkatan retained earnings. Kedua, pengendalian liabilities dan debt to equity ratio. Ketiga, pengembangan produk SKM dan SKT. Keempat, penetrasi pasar ke daerah potensial. Dan yang terakhir, pengembangan Sampurna Retail Group. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa.